Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Lukman. Kali ini untuk materi Pramuka kita akan mempelajari mengenai tali temali. Untuk yang pertama, yang kita pelajari adalah satu, pengertian tali temali. Kalau kita bahas tali temali, pasti kita nggak asing dengan kata pioneering. Pioneering di sini kalau di golongan penegak pasti sudah mengandalkan kreativitas. Contoh pioneering bentuknya yaitu seperti rumah adat, seperti bangunan, seperti transportasi. Mungkin adik-adik yang sering dilihat kalau waktu kegiatan pasti pioneering tiang bendera yang dikreativitaskan sesuai dengan kreativitas penegak yang ada di SMA. Nah, di sini adik-adik akan mempelajari pengertian tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambungkan tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Nah, bermanfaat yang seperti apa? Contohnya, kita membuat pioneering jembatan. Kita akan menyeberangi suatu sungai kecil, akhirnya kita membuat pioneering darurat, yaitu dalam bentuk jembatan. Nah, ini kita bisa memanfaatkan tali dan tongkat untuk menjadikan suatu jembatan untuk menyeberangi sungai kecil itu. Nah, masih banyak contoh yang lain. Yang penting di sini tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat. Lanjut, yang nomor 2, adik-adik, jenis tali temali. Mungkin adik-adik sudah tahu kalau di Penggalang kita sudah diajarin kalau dasarannya itu kita dulu belajar di Penggalang itu membuat tandu. Nah, itu ada jenis tali temalinya, ada simpul pangkal, ada simpul jangkal. Nah, di sini kita akan lebih lengkapnya membahas tentang jenis tali temali. Yang pertama adalah simpul. Simpul adalah hubungan tali dengan tali yang belum diikatkan pada benda lain. Jadi kalau tali bertemu dengan tali itu namanya simpul. Sudah jelas? Apa belum? Ya, kakak ulangi lagi bahwasanya pengertiannya adalah simpul adalah hubungan tali dengan tali, ya. Belum ada ikatan dengan tongkat atau benda yang lain. Ya, perlu digarisbawahi tali dengan tali. Simpul hidup. Nah, di sini simpul hidup di sini adalah simpul yang digunakan untuk mengikat benda atau tiang agar mudah dilepas. Ini bentuknya simpul hidup seperti ini. Ya, adik-adik mungkin nanti waktu tatap muka atau praktek di lapangan akan kakak sampaikan lebih jelasnya lagi prakteknya. Ini adalah teorinya seperti ini. Ya. Yang kedua adalah simpul mati. Nah, di sini ada contoh simpul mati. Simpul mati adalah simpul yang digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin dalam kurung kering. Nah, di sini antara ujung dengan ujung ini keluarnya sama. Jadi kalau simpul mati di sini harus keluarnya sama ini, ya. Perlu diingat-ingat bahwasanya kalau simpul mati digunakan untuk menyambung dua buah tali yang sama besar. Jadi nggak boleh besar kecil, nggak boleh, harus sama besarnya dan tidak licin atau harus kering. Simpul pangkal ini yang paling sering digunakan kalau membuat pioneering pasti menggunakan simpul pangkal, ya. Simpul pangkal adalah simpul yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Nah, di sini makanya simpul pangkal itu sangat berguna
kalau kita membuat pioneering, entah itu pioneering bentuk, pioneering transportasi, pasti menggunakan simbol pangkal. Karena simbol pangkal di sini adalah untuk mengawali dan mengakhiri suatu ikatan. Biasanya ikatan palang, ya. Bentuknya seperti ini, ya. Ini tinggal dimasukkan. Insya Allah nanti akan dipraktekkan dengan kakak pembina di sekolah, ya. Yang selanjutnya adalah simbol jangkar. Simbol jangkar di sini simbol yang digunakan untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember. Tapi yang sering kita gunakan kalau di lapangan, di perkemahan atau di kegiatan, itu biasanya simbol jangkar ini dibuat untuk membuat tandu. Biasanya awalnya itu simbol pangkal, terus yang kedua, ketiga, keempat itu biasanya simbol jangkar. Yang tengah-tengah itu ya simbol jangkar. Simbol jangkar ini keluarnya sama, ya. Ini ujungnya ujung sama, ya. Ingat-ingat bahwasanya simbol jangkar adalah untuk membuat tandu. Nah, kalau tadi udah membahas tentang simpul, kalau simpul itu tali ketemu tali. Nah, ini kita bahas ikatan. Apa sih ikatan itu? Lah, kita bahas kali ini. Ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Nah, ini ikatan hubungan tali dengan benda, biasanya tali dengan tongkat, ya. Itu ikatan. Tali yang dililitkan ke tongkat itu namanya ikatan, ya. Nih. Ini adalah contoh dari ikatan. Ini adalah ikatan kalau kita membuat tiang bendera, membuat apa ini kaki tiga, ini seperti ini. Kita bahas lebih rincinya. Yang pertama adalah ikatan palang. Adalah ikatan yang digunakan untuk menautkan dua tongkat pramuka atau kayu yang posisinya saling tegak lurus. Misalnya untuk membuat kerangka drakbar. Nah, di sini adik-adik bisa menyatukan tongkat yang saling tegak lurus menggunakan ikatan palang. Nah, ikatan palang di sini diawali dengan simpul pangkal, terus baru ikatan palang, terus diakhiri dengan simpul pangkal lagi. Ya. Lebih jelasnya seperti tadi ya, akan dipraktekkan kalau sudah masuk sekolah atau latihan offline, ya. Ini. Jadi ikatan palang yaitu mempertemukan dua tongkat yang sama tegak lurus untuk disatukan. Itu menggunakan ikatan palang, ya. Yang selanjutnya adalah ikatan silang. Di sini ada ikatan silang. Ikatan yang digunakan untuk menautkan dua buah tongkat atau kayu yang posisinya bersilangan. Kalau ikatan palang tadi tegak lurus, kalau ikatan silang itu menautkan dua buah tongkat yang posisinya bersilangan, ya. Contohnya seperti ini. Kalau prosesnya sama, menggunakan simpul pangkal dulu, baru ikatan silang, terus simpul pangkal. Lanjut, ikatan kaki tiga. Ikatan kaki tiga adalah ikatan yang digunakan untuk menggabungkan tiga buah kayu atau tongkat dengan posisi saling lurus, atau untuk membuat kaki tiga, misalnya untuk membuat menara pandang. Nah, ikatan kaki tiga kalau di golongan penegak biasanya sering digunakan kalau mau membuat kaki tiga, mau membuat apa ini seperti tiang bendera, seperti jemuran yang saling diikatkan, ya. Contohnya ikatan kaki tiga tadi ya. Terus yang selanjutnya ikatan cangga. Ini dari sini udah tahu ya. Ikatan cangga. Ikatan cangga adalah ikatan yang digunakan untuk menyambung dua buah tongkat secara lurus. Ini menyambung. Jadi ujung ketemu ujung terus disambung.
yang awalnya 160 panjang tongkat, kalau disambung jadi 320, jadi lebih panjang. Itu dengan ikatan cangga ya. Ini biasanya untuk tiang bendera biar lebih tinggi. Ya, itu terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dipelajari. Nah, nanti akan dipraktikkan bersama-sama di sekolahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.